Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kita baca Fathul Muin misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istinbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan Hadis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wa la quwwata illa billah. Semoga ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi menurut Bapak tadi itu, Pak Imaduddin maksud saya ya, dia belum pernah melihat ada kalangan habaib yang mengkaji atau membaca kitab dan atau mengajar dengan materi kitab kuning, kitab gundul sebagai bahan ajar. Pak Imad, Anda ini kenapa ya kok selalu kesannya sentimen banget sama kalangan habaib? Mesti aja selalu seolah-olah semua habaib gak ada baiknya. Anda kalau mau membatalkan nasab habaib, ya sudah. Anda fokus aja dengan penelitian Anda itu. Gak usah bikin-bikin framing-framing negatif yang receh, yang gampang untuk dipatahkan kayak gini. Jadi akhirnya orang seperti saya saja, bisa untuk membantah. Gak perlu baca-baca kitab untuk cuma menanggapi pernyataan receh Anda mengenai bahwa habaib atau kalangan habaib tidak pernah atau tidak bisa membaca atau tidak pernah mengajar, tidak bisa mengajar kitab kuning. Silahkan Anda cari di YouTube di channel-channelnya Habib itu. Banyak Anda akan lihat banyak Habib yang mengajar kitab kuning. Silahkan Anda lihat saja sendiri ya. Di situ Habib-Habib bukan baca terjemahan, Pak, tapi tulisan Arab gundul, gak ada harkatnya, dibaca dan dijelaskan maksud kitab itu. Bahkan kalau Anda tidak mau menutup kebenaran, kalangan habaib bukan cuma mengajar kitab, Pak, tapi mengarang kitab. Ini kalau ditarik ke zaman dulu, bukti kalau kalangan habaib punya karangan kitab itu banyak, dan sebagian tidak asing bagi kalangan santri. Misalnya kitab Sulam Taufik karya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi. Lalu juga ada kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Sayyid atau Habib Abdurrahman Ba'alawi. Dan masih banyak kitab-kitab klasik karya dari kalangan habaib yang dipelajari di pesantren-pesantren. Dan kemudian waktu debat di Banten itu Anda lupa ya. Makanya coba dulu itu Anda datang, lihat Habib Hanif ketika diskusi, kan sambil membaca kitab gundul itu, Pak, berbahasa Arab tanpa harkat. Kemudian Pak Imad juga menyinggung Habib Lutfi dengan mengatakan bahwa beliau hanya bisa berceramah, bukan mengajar kitab kuning, dan bukan ulama. Padahal kalau kita nggak males nyari ya, Habib Lutfi itu juga lumayan banyak karya tulisnya. Bahkan beliau juga mengarang kitab dan pernah dibacakan oleh Gus Baha. Belum lagi kalau mau bicara kitab karya dari Habib Umar bin Hafid yang jumlahnya belasan atau bahkan puluhan. Yang tentu beliau-beliau ini juga mengajar kitab. Habib Taufik juga mengajar kitab, Pak. Beliau itu pengasuh pondok pesantren Sunniyah Salafiyah di Pasuruan ya, yang santrinya banyak.
Ini mudah dicari, Pak. Ya, Anda kan sering mengambil rujukan itu di Google. Tapi kalau kemampuan habaib tentang kitab, Anda kok gak mau nyari dulu? Sebelum berstatement itu coba cari dulu, Pak. Biasanya Anda suka search di Google kan? Kok masalah kemampuan habaib kok gak mau search? Dan Anda ini selalu saja memakai diksi paling, mungkin, bisa jadi. Kalau menyerang habaib itu sering memakai diksi-diksi seperti itu. Ya kalau semuanya Anda bilang bisa jadi, mungkin saja, dan asumsi, ya kacau semua kalau kayak gitu, Pak. Itu tingkatan orang awam itu. Kalau memakai diksi mungkin, paling, bisa jadi, asumsi. Masa Anda yang dipercaya sebagai mujtahid oleh pendukung Anda ya, kok sering Anda ini memakai diksi kemungkinan, asumsi, bisa jadi. Jadi Pak Imad, kasihanilah pendukung Anda itu yang sudah terlanjur percaya dan yakin pada penelitian Anda tentang nasab habaib, menganggap Anda adalah ulama yang paling benar, dan juga menganggap Anda ahli nasab. Jangan Anda lemahkanlah, atau jangan Anda kecewakan pendukung-pendukung Anda itu dengan Anda melontarkan tuduhan-tuduhan yang jelas dan terang ketidakbenarannya. Kalau Anda diserang balik gimana? Seperti misalnya Kang Ufik yang pernah mengungkap kesalahan Anda dalam membaca ayat Al-Quran, dan juga kesalahan Anda dalam menyebutkan nama-nama pengarang kitab. Lagian kalau Anda mau memframing kalangan habaib tidak ada yang alim, lah kitab-kitab karya dari Ba'alawi selalu Anda curigai kebenarnya. Ntar kalau Anda sendiri dicurigai hal ini, pembatalan nasab yang dilakukan oleh Anda ini itu karena kebencian kepada habaib, nanti Anda nggak terima. Pak Imaduddin yang mulia, di bulan puasa ini Anda jangan gitulah ya. Ini santri seperti saya yang jauh di bawah Anda itu ketawa, Pak, melihat statement-statement Anda receh, sudah receh salah lagi diketawain sama santri kayak saya sampean, Pak. Sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.